أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim yang beriman dan juga memiliki budi pekerti yang baik, hendaknya kita bersyukur atau berterima kasih pada siapapun yang berbuat baik kepada kita, yang memberikan kepada kita kenikmatan. Maka apabila kita terhadap manusia yang memberikan kepada kita harta atau yang lainnya, kita berterima kasih, maka bagaimana pada Allah Subhanahu wa taala yang mana seluruh hidup kita semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk syukur yang paling baik yang bisa dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji, semua bentuk pujian kita berikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan di antara nikmat besar yang kita dapatkan sekarang ini adalah kesempatan, di mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan pengampunan, yang mana kalau kita lihat sebagian keluarga kita, sebagian kawan kita mungkin sudah ada yang tidak mampu atau tidak sampai kepada Ramadan pada tahun ini. Maka itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan, di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, sebagaimana yang kita telah tahu semuanya, yaitu adalah berpuasa. Maka bulan ini adalah bulan yang selalu identik dengan puasa. Kita berpuasa penuh selama 30 hari. Namun apakah semua orang yang berpuasa pada bulan Ramadan mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran yang sama, ataukah berbeda-beda? Maka jawabannya adalah berbeda-beda. Dilihat dari mana? Dilihat dari kualitas puasa yang dilakukan oleh seorang muslim tersebut. Maka kita sebagai orang muslim yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita, ya selayaknya bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, dan diantaranya adalah puasa pada bulan yang diberkahi ini. Maka diantara cara yang bisa meningkatkan kualitas ibadah seorang hamba, terutama di sini pembahasannya adalah puasa, maka diantara cara yang bisa membuat seorang itu puasanya lebih bagus kualitasnya ada beberapa hal. Maka yang pertama adalah dengan memperhatikan kembali niat kita. Bagaimana maksudnya? Yaitu jangan sampai kita berpuasa hanya karena mengikuti orang-orang semata,
Jangan sampai kita berpuasa hanya karena itu adat istiadat yang biasa kita lakukan setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pahala orang yang berpuasa disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia itu berpuasa dalam rangka atau dengan dipenuhi dengan keimanan, kemudian dengan mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebutkan man shoma ramadhana adatan auliyat tabi'a ghairahu, bukan dengan alasan adat istiadat, bukan dengan alasan karena ikut-ikut saja, tetapi karena kita mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita berusaha untuk memperbaiki niat kita selalu apabila kita hendak berpuasa, mungkin itu di antara cara bagi kita untuk bisa memperbaiki kualitas puasa kita. Kemudian yang kedua adalah dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Maka di dalamnya ada dua hal. Yang pertama adalah melihat apa saja hal-hal yang bisa mengurangi kualitas puasa kita. Maka disebutkan di antara hal-hal yang bisa mengurangi kualitas puasa kita adalah dengan banyak berkata yang tidak baik atau dengan sifat kita yang tidak berubah. Disebutkan dalam sebuah hadis, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia itu tidak meninggalkan perkataan yang bohong, perkataan yang kotor pada saat dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Padahal dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya semua amalan Bani Adam, anak Adam itu kembalinya kepada dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis yang sebelumnya disebutkan orang yang dia itu berpuasa tetapi ucapannya, tingkah lakunya masih belum terkontrol dengan baik, maka puasanya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk di antara golongan orang-orang yang seperti itu. Kemudian hal kedua yaitu adalah dengan memperbaiki kualitas puasa kita dengan memperhatikan hal-hal sunnah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang diperintahkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW tentang semua hal yang berkaitan dengan puasa. Contoh misalkan sahur, maka sahur adalah di antara sunnah dan ibadah yang berkaitan dengan puasa. Maka kita selayaknya seorang muslim berusaha untuk berpuasa dengan bersahur. Kemudian yang kedua, misalkan berkaitan dengan menyegerakan berbuka. Maka di antara sunnah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya manusia itu akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan kemudian yang terakhir, di antara hal yang mungkin bisa memperbaiki kualitas puasa kita adalah dengan berdoa. Tentu saja dengan berdoa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa. Dan itu tidak bukan melainkan di dalamnya ada hikmah tertentu, bahwasanya doa yang kita panjatkan pada bulan ini, pada bulan puasa, bulan Ramadan, itu berbeda dengan doa-doa yang kita panjatkan di bulan-bulan yang lain. Maka oleh karena itu kita tutup majelis kali ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amalan yang telah kita lakukan, dan diantaranya adalah puasa dan yang akan kita lakukan nanti. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqarrubana ilaik
innaka antas sami'ul alim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.